PBM kita hari ini, Bu Rekap. Nanti bagi yang tidak bisa masuk atau login bisa lihat rekamannya di umum ya, di bagian umum nanti. Baik, kita mulai. Kita review bab pertama yaitu tentang algoritma pemrograman. Ya, jadi nanti Ananda semua yang pertama paham tentang konsep algoritma, kemudian struktur algoritma, kemudian algoritma menggunakan bahasa natural, kemudian memahami pseudocode, kemudian memahami flowchart, memahami variabel, tipe data, dan operator. Ya, nah kalau sudah paham yang 8 ini, insya Allah nanti mudah dalam membuat program. Suaranya semuanya Ibu mute dulu ya. Nah, baik. Nah, yang pertama, algoritma pemrograman. Semua bisa melihat ya. Belajar memprogram itu kemarin ada yang bertanya, Bu, gimana mau belajar program Bu saja baru pertama ini belajar program di SMP nggak ada. Ya, nah itu kemarin keluhannya. Jadi belajar memprogram itu adalah belajar tentang strategi memecahkan masalah, ya, metodologi dan sistematika pemecahan masalah tersebut. Kemudian secara sistematis. Iya. Kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Nah, notasi ini nanti mungkin source code ya, coding-coding ya. Nah, itu notasinya. Nah, jadi lebih bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Kemudian itu belajar memprogram. Kemudian ada lagi pengertian belajar bahasa pemrograman. Ya, belajar memakai suatu bahasa. Ini bahasa pemrograman lagi ya. Belajar memakai suatu bahasa, sintaks atau tata bahasa sesuai instruksi yang ada dan tata cara pengoperasian kompilator atau interpreter bahasa yang bersangkutan pada mesin tertentu. Jadi gimana? Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Jadi tolong dibaca modulnya telah Ibu bagikan kembali. Kalau belajar memprogram gimana tadi? Belajar tentang strategi pemecahan masalah. Ingat yang belajar memprogram. Kalau belajar bahasa pemrograman, berarti belajar memakai satu bahasa pemrograman. Nah, ada yang sudah tahu apa saja bahasa pemrograman? CSS, C++, Java. Iya. Ya. Jadi ada C++, ada Pascal, ada Java ya, itu contoh bahasa pemrograman. RPL. Oke, jadi sampai di sini paham ya, beda antara belajar memprogram dengan bahasa pemrograman, ya. Ya kita lanjut. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Enggak, lanjut. Oke. Enggak ada, Bu. Sekarang kita masuk kepada algoritma dan pemrograman dasar. Nah, di samping itu gambar apa tuh? Kelihatan enggak gambarnya? Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Bu. Al-Khawarizmi, Bu. Gas lah. Ini perangko ya. Ini adalah gambar perangko dari Rusia. Yang gambarnya, yang di dalam gambar ini adalah... Gambarnya hitam, Bu. Hah? Dia nge-lag, Bu. Enggak, udah. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, jadi... kita sebagai umat muslim, mohon maaf di sini muslim semuanya. Rata-rata, Bu. Ya. Boleh berbangga hati ya, karena bukan Bill Gates dulu sebenarnya yang memulai komputer itu. Tapi beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ya. Jadi bilangan-bilangan bit biner itu dimulai dari Musa Al-Khawarizmi. Bukan Bill Gates. Nah, Bill Gates itu karena dia rajin belajar, maka dia menemukan apa yang telah dipioniri oleh Al-Khawarizmi ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kalian rajin belajar, rajin menemukan sesuatu, bisa jadi kalian lagi yang menemukan hal-hal baru nantinya, inovasi-inovasi baru nantinya. Nah, jadi belajar dari si Musa Al-Khawarizmi ini, Bill Gates. Nah,
Dia ilmuwan Islam yang karya-karyanya di bidang matematika, astronomi, astrologi, geografi. Beliau inilah, Al-Khawarizmi inilah yang memulainya dulu, yang mempioniri dulu. Nah, dari Al-Khawarizmi ini juga lah kemudian berubah menjadi algoritma. Jadi algoritma ini berasal dari kata Al-Khawarizmi. Nah, ketika diubah jadi bahasa Inggris menjadi algoritma atau algoritma kalau bahasa Indonesianya. Nah, lanjut. Apa itu algoritma? Tadi sudah nonton video yang Ibu bagikan? Sudah ya. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya. Coba kalau sudah nonton video, apa contoh tadi? Algoritma. Apa contohnya tadi yang Ibu berikan di video tersebut? Kalau sudah nonton video, coba. Ayo, siapa yang sudah nonton video tadi? Apa contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Yang paham Fikri coba jawab Fikri. Algoritma itu kan susunan langkah-langkah. Jadi misalnya dalam mengerjakan sesuatu gitu. Ya, apa contoh pekerjaan sesuatu itu? Membangun bangunan. Masak mie, Bu. Masak mie. Masak mie, ya boleh. Masak mie, gimana urutannya? Karena langkah-langkahnya itu kan rebus air. Terus sebelum rebus air, apa yang harus disediakan dulu? Tempat Buat telur airnya itu. Ya, tentu sediakan mie, sediakan wajan atau pancinya, ya kan? Terus apa Ya, lagi? rebusan airnya. Rebuskan airnya, terus? kopi. Terus masukkan, kalau sudah mendidih airnya, masukkan minyak. Masukkan mie ke dalam Bu, wajan atau tempat. Tuangkan bumbu. Tuangkan lalu bumbunya. Aduk, ya. Terus santap, Bu. Mie siap dihidangkan dan disantap. Nah, itu adalah algoritma. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah. Nah, ini dasarnya nanti ya, untuk masuk ke bahasa pemrograman dan memprogram sesuatu nantinya. Nah, kalau tidak paham algoritma, nanti ngawur nanti pas di bahasa pemrograman. Sampai di sini udah paham? Algoritma apa? Paham, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, ini contoh sederhana. Ada lagi contoh yang lain? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Nah, coba Akbar, baca ini struktur algoritma. Akbar, apa struktur algoritma ini? Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Menyiapkan peralatan tulis. 2. Menulis surat. 3. Surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. 4. Amplop ditempeli perangko secukupnya. 5. Pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ya. Nah, itu dia algoritma dalam mengirim surat. Langkah-langkah mengirim surat. Jadi kehidupan kita ini tidak terlepas dari algoritma. Ya, ada urutan-urutan logis yang harus kita lalui. Kalau mau mandi gimana? Mandi dulu berbuka baju seperti itu? Enggak. Enggak kan? Nah, itu harus yang logisnya gimana? Buka baju dulu, baru mandi ya, siram badan, baru sabunan, kemudian mandi lagi bersih-bersih. Nah, jadi ingat. Pakai handuk, Bu. Ya, pakainya lupa pakai handuk, pakai baju lagi. Kalau lupa pakai baju nanti. Nah, jadi itulah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ada langkah-langkah logis yang harus kita ikuti, gitu ya, logis dan sistematis. Jadi orang RPL itu, rekayasa perangkat lunak itu harus logis, orangnya harus sistematis. Enggak sembrautan, enggak aut-autan. Ya. Dengar tuh, Senpai. Dengar ya. Nah, kemudian, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seandainya belajar matematika gimana? Contohnya ini, mencari luas persegi panjang. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Apakah langsung hasilnya keluar? Enggak, Bu. Enggak kan? Tentu harus ada langkah-langkah yang diketahui. Nah, coba Azizul mana Azizul? Azizul coba baca Azizul. Azizul Rahman Dimi. Iya. Ya, Azizul, tolong dibaca Azizul.
Kopi. Mana Nggak kedengaran suaranya? suara. Nggak dengar. Siapa lagi ya? Hilang dia. Kevin lah, Kevin Immanuel. Nggak salah, tapi Kevin? suaranya juga nggak Are kedengaran. you there, Kevin? Ya, coba. Silakan Juga nggak ada, dibacakan. Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada juga. Mahmuda. Udah dibuka apanya mic-nya? Mikrofonnya udah dibuka? Udah dibukanya, Bu. Oh, enggak ada ya. Mahmuda bisa? Mahmuda. Mama muda. Mama muda. Wah, ini pada main Free Fire gak ini? Nabila lah yang cewek lagi cewek. Nabila. Wih, Nabila. Baca Nab. Bel, ada Bel. Suara Iya, Abdullah. iya. Ya, coba Nabil. Baca Nabil. Nabil. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Halo. Algoritma menghitung luas persegi panjang. 1. Masukkan panjang. 2. Masukkan lebar. 3. Luas P L kali L. 4. Tulis luas. Iya, nah itu langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita masukkan dulu panjang atau P. Kemudian lebar atau L. Nah rumusnya apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian hasilnya apa? Nah, tampilkan hasilnya berupa luas tadi. Nah itu langkah-langkah dalam menghitung luas persegi panjang. Coba sekarang Fikri, bagaimana cara menghitung segitiga? Luas segitiga. Coba gimana langkah-langkahnya, algoritmanya? Bu, gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang. Ngelek. Ibu. Bu. Nah, ini masih ada. Udah, Bu, udah. Si Fadil katanya MS akun Microsoft Teams-nya error, Bu. Akunnya error. Belum Iya. dia cice, Bu. Bentar, bentar. Kita tolong difikirkan ya. Pikirkan dulu rumus segitiga. Nanti siapa yang bisa menjawab dikasih bonus nilai 1. Rumus segitiga. Rumus segitiga. Saya, Bu. Bentar, Ibu. Siapa tadi? Coba japri Ibu lah. Siapa yang bermasalah akunnya tadi? Si Fadil. Fadil. Bu. Fadil ya, ini dia. Nah, nama panjangnya Fadil apa? Fadil apa nama panjangnya? Fadil, tunggu. Mana tadi itu? Tunggu, Bu. Sabar. Fadil El Rahmi, Bu. Fadil Rahmi. Ya, Bu. Dia udah login atau belum? Dia udah masuk ke linknya, Bu. Udah masuk. Terus masalahnya apa? Oh, itu tinggal Ibu tinggal Ibu. Ya, Bu. Oh ya, oke. Bentar. Udah, Zan. Udah, Zan. Karena terlalu lama masuk tadi. Mau break dulu atau gimana? Lanjut aja dulu bentar ya. Lanjut dulu Bentar, aja. Sekitar 30 sampai jam 1 lah ya. Iya, Bu. Jam 1 kita sholat, makan lagi ya. Ibu mau tambahkan anggota siapa tadi nih? Siapa namanya? Fadil ya? Iya, Bu. Nah, Itu, itu, Bu. Bu. Fadil Rahmi Syufli. Udah masuk Fadil, silakan bergabung di video ya, Fadil. Bilang sama Fadil silakan gabung di rapat ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, siapa tadi yang bisa? Algoritma menghitung luas segitiga. Siapa? Hitung luas segitiga. Tentukan tinggi, tentukan alas. Catat dulu di kertasnya kalau ada Setengah kali alas kali tinggi, Bu. Itu udah rumus. Itu rumusnya cuma. Nah, ingat pasti kita dari tadi Google. belajar apa? Algoritma. Urutan langkah. Bayang banget. Nah, Pertama, siapa nih Obed? Si Fikri. Siapa sih? Siapa yang jawab ini, ini? Bu. Coba suara. Nah, siapa aja? Sebutkan namanya. Fikri, Bu. Nah, silakan Fikri. Ngelek, Bu. Bentar. Apa sih? Fikri keren aja. Fikri Gini, Bu. Ah, Gini, Bu. Masukkan nilai alas ya. dan nilai segitiga. Nah, Alas terus dan alas tinggi. dan Nah. nilai tinggi. Iya, Bu, ya. nilai tinggi. Alas. 1 masukkan alas.
2 Ya, masukan tinggi. Nah, 3, ingat kita ya, algoritma urutan logis dan sistematis. Terus tadi udah masukkan alas, udah masukkan tinggi. Terus yang ketiga, untuk menghitung luasnya gunakan rumus alas dengan tinggi. apa rumus mencari segitiga? Rumus untuk menghitung luasnya segitiga Setengah kali L setengah kali A kali T, Bu. Nah, alas kali tinggi per 2 atau setengah alas kali tinggi. Ya. Nah, kemudian Ya, Bu. terakhir Nilai alas, Bu. ya, berapa nilainya, berapa hasilnya, tampilkan hasilnya ya. Nah, itu dia langkah-langkah logis dan sistematis. Ingat, algoritma adalah langkah logis dan sistematis. Dia sistematis dan tapi logis ya. Nah, yang tidak logis gimana? Itu contohnya tadi. Mau mandi tapi nggak dibuka baju langsung siram, itu nggak logis. Oke? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ya, lanjut. Nah, selanjutnya, pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Nah, apa keuntungan kita membuat algoritma ini? Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Jadi, apapun nanti bahasa pemrograman yang kamu gunakan, apakah itu C++, apakah Pascal, apakah Java, dan lain-lainnya, algoritmanya sama. Paham ya? Sampai di sini? Algoritmanya sama. Urutannya sama. Nah, kemudian, apalagi keuntungannya? Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, ini dia tadi. Jadi, algoritma apapun, apakah algoritma membuat luas persegi panjang, membuat luas segitiga, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, sama algoritmanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan sama, karena algoritmanya sama. Ya, jadi mau bahasa C, mau pakai bahasa C, bahasa Pascal, bahasa Java pemrogramannya, outputnya pasti sama. Ya, karena rumusnya juga sama, karena algoritmanya juga sama. Nah, itu dia keuntungan dari membuat algoritma terlebih dahulu sebelum kita membuat program. Kemudian, selanjutnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama, ya, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Ya, nah itu dia. Kemudian B, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan algoritma, seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma adalah notasi algoritmik. Jadi tidak ada notasi bakunya. Ketika kamu paham dengan algoritma yang kamu buat tersebut dan sesuai dengan langkah-langkah logis dan sistematis, itu sudah ada algoritma berarti. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan algoritma sendiri. Nah, masing-masing kamu berbeda-beda algoritmanya. Ya. Nah, boleh mengatur sendiri bahasa algoritmanya. Kemudian yang keempat, notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Jadi kita belum masuk bahasa pemrograman lagi, ya. Karena pseudocode dalam algoritma tidak dapat dijalankan oleh komputer. Jadi ketika kamu buat program komputer, kamu masukkan nilai A, masukkan nilai B, nggak akan jalan programnya. Karena itu bukan notasi bahasa pemrograman. Itu masih bahasa manusia. Ya. Kemudian agar dijalankan oleh komputer, pseudocode, jadi algoritma ini bisa juga dikatakan hampir sama dengan pseudocode istilahnya. Pseudocode artinya bahasa manusia, belum bahasa mesin. Ya. Nah, pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Dia mirip tapi bukan kode bahasa pemrograman, bukan codingan. Yang kelima, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi,
Sebelum kita konversikan ke bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu algoritmanya seperti apa. Baru kita bisa membuat bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya bisa dilaksanakan oleh komputer. Ya, jadi ini merupakan konsepnya dulu. Konsepnya dulu kita konsepkan dulu, baru kita nanti konversikan ke bahasa pemrograman. Nah, coba lihat di bawahnya. Perhatikan algoritma sederhana berikut. Ini yang segitiga tadi ya. Start. Nah, jadi dimulai dari start. Kalimatnya start mulai. Kemudian baca alas dan tinggi. Yang ketiga, luas. Rumus luas sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Kemudian tampilkan luas stop. Nah, ini algoritma. Pseudocode. Ini mirip dengan bahasa pemrograman komputer, tapi dia bukan bahasa pemrograman komputer. Ini baru dimengerti oleh manusia, belum oleh mesin. Jadi yang paham algoritma ini hanya manusia. Mesin belum paham bahasa ini lagi. Nah, penjelasannya apa? Algoritma di atas adalah algoritma yang sangat sederhana. Hanya ada 5 langkah. Pada algoritma ini tidak dinyampai perulangan atau pemilihan. Semua langkah bukan hanya 1 kali. Nah, ini yang sederhana ya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Coba lihat ke bawah. Hasil perbaikan algoritma perhitungan luas segitiga. Yang pertama start, yang kedua baca data alas dan tinggi. Coba kita lihat perbedaannya. Ya, start sama, yang kedua baca data sama, yang ketiga sudah agak panjang. Nah, yang ketiga disuruhnya kalau kita masukkan ke bahasa pemrograman berarti dia suruh periksa. Periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke langkah 4. Nah, ini udah tambah lagi logikanya. Jika tidak, maka stop. Ya. Nah, jadi kalau dia lebih besar dari 0, maka lanjut ke langkah 4. Apa langkah 4? Masukkan ke dalam rumus tadi. Ya, luas alas kali tinggi kali setengah. Nah, yang kelima, tampilkan luas. Dan yang keenam, stop. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, pertama, algoritma harus benar. Kedua, algoritma harus berhenti. Dan setelah berhenti, algoritma memberikan hasil yang benar. Halo? Iya. Kenapa sudah record ini? Coba siapa yang ngomong tuh di mute dulu, mikrofonnya di mute dulu. Faiz. Iya, mut oi. Iya. Nah, ini ada beberapa algoritma. Ini algoritma berangkat sekolah ya. Mulai, ini start berarti mulai ini start ya, start. Bangun tempat tidur, mandi pagi, sarapan pagi, pergi ke sekolah, cari ruang kelas, masuk kelas dan belajar, dan selesai. Nah, ini contoh algoritma berangkat ke sekolah. Nah, sekarang masuk kepada apa beda algoritma dan program. Nah, kalau algoritma tadi jelas ya, urutan pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Sedangkan program adalah kumpulan pernyataan komputer. Sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Ya. Jadi program adalah implementasi dari bahasa pemrograman. Jadi program itu kita harus paham algoritma dan paham bahasa atau struktur data. Itu dia program. Jadi program adalah gabungan dari pemahaman tentang algoritma dan bahasa pemrograman atau bahasa atau struktur datanya. Nah, itu yang disebut dengan program. Nah, di dalam pemrograman ada namanya penerjemah bahasa. Ya, sama kalau kita mau pergi melancong ke Jerman atau orang Jerman ke Indonesia, dia perlu seorang guide atau penterjemah. Begitu juga dengan bahasa pemrograman. Dia penterjemah dalam bahasa pemrograman ini berfungsi menerjemahkan bahasa orang atau bahasa manusia ke bahasa mesin. Nah, apa penterjemah ini? Apa istilahnya? Dialah compiler dan interpreter.
Jadi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita tulis, maka diperlukan compiler dan interpreter. Coba, apa itu compiler dan interpreter? Halo? Halo? Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Compiler. Compiler, Bu. Ya, coba dibaca. Akbar. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program. Mana, Bu? Ya, lanjut. Bilang dia. Ya. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program, source code, ke dalam bahasa objek atau objek code secara keseluruhan program. Iya, kalau interpreter? Interpreter, mana, Bu? Di bawahnya. Interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi. Lanjut. Bila terjadi kesalahan interpretasi pada yang dapat diperbaiki. Maksudnya gimana, Bu? Jadi apa bedanya antara compiler dan interpreter? Dia sama-sama penterjemah, tapi apa bedanya? Interpreter. Bentar, coba saya baca, Bu. Hah? Apa bedanya? Kalau compiler tuh menerjemahkan secara keseluruhan. Iya. Kalau Kalau interpreter? interpreter mengeksekusi setiap baris. Jadi dia tiap baris doang dari program secara keseluruhan. Ya, nah untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel berikut. Nah, coba baca, Obed. Perbedaan compiler dan interpreter. Bu. Siapa nih yang ngomong nih? Pak Is. Di mana letak filenya, Bu? Saya mau baca juga, Bu. Letak filenya. Ya, Bu. File ini. Ya, Bu. Kamu nggak lihat ini layar di monitor? Ada nggak kelihatan layar monitor, Ibu? Ada, Bu. Ada di layar loh. Oh, di layar Itu aja, akan Bu. minta file. Iya, nanti filenya sudah Ibu bagikan 2 minggu kemarin lagi Ibu bagikan filenya kan? Oh. Iya. Nanti Ya, bisa aku- dibaca kembali ya. Ini Ibu menjelaskan supaya kamu paham apa yang kamu baca nanti. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya, sekarang kita Mantap, bahas Bu. bersama dulu. Kita review bersama. Ya, silakan Obed, baca. Compiler Ya. menerjemahkan secara keseluruhan. Bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source Coba program harus diperbaiki. bandingkan satu-satu. Oh. Compiler Oke. ini, interpreter Compiler ini. menerjemahkan secara keseluruhan. Kalau Ya. interpreter pelan-pelan, menerjemahkan instruksi per Pelan, instruksi. Ya, lanjut. Compiler bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dan dikompilasi ulang. Kalau interpreter bila terjadi kesalahan interpretasi dapat diperbaiki. Compiler dihasilkan objek program. Interpreter tidak dihasilkan objek program. Compiler dihasilkan executable program. Interpreter tidak dihasilkan oleh executable program. Compiler proses pekerjaan program lebih cepat. Woi, diam lah, woi. Kalau interpreter proses pekerjaan program lebih lambat. Compiler source program tidak dipergunakan hanya bila untuk perbaikan saja. Interpreter source program terus dipergunakan. Compiler keamanan dari program lebih terjamin. Interpreter keamanan dari program kurang terjamin. Iya, nah jelas perbedaannya ya. Nanti tolong diulang baca kembali modul yang telah Ibu share kemarin. Nah, itu perbedaan antara compiler dengan interpreter. Dia sama-sama penterjemah, sama-sama guide, ya, cuman ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Dan yang lebih sering dipakai orang adalah compiler. Nah, jadi nanti ada istilah, coba compile programnya, coba compile programnya. Itulah artinya menerjemah program, ya. Jadi itu artinya menerjemah program. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ya. Tanya, Bar. Nanti tolong dibaca kembali. Kita masuk jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini secara umum ada 2. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, kalau tingkat rendah itu bahasa mesin dan bilangan biner. Kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi itu udah masuk ya. Yeah. Pascal, COBOL, nah itu dia ya. Nah, contoh-contoh bahasa pemrograman itu apa? Ada yang prosedural.
Prosedural contohnya algoritma, Algol nih, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, C. Nah, kemudian ada lagi bahasa fungsional, ada logo, ada APL, ada LISP, kemudian ada deklaratif, ada prolog, ada object oriented, ada PHP, Java, Eval, Smalltalk, dan lain sebagainya. Nah, berbeda-beda pula ya bahasa pemrograman ini. Ada yang prosedural, ada fungsional, ada deklaratif, ada yang object oriented, murni. Nah, itu dia. Nah, untuk kalian di semester 1 ini nanti kita akan menggunakan bahasa C atau C++. Ya. Nah, kemudian cara penulisan algoritma. Nah, cara penulisan algoritma ini ada 3. Ya, yang pertama SE atau struktur English. Ya. Nah, ini SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasikan dengan bahasa Indonesia. Ya, berarti ini bahasa struktur English. Nah, ini yang pertama cara penulisannya. Nah, yang kedua ada pseudocode. Nah, pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Ya, pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Seperti dulu ada namanya bahasa Basic, ada Fortran, ada Pascal. Ini hampir sama dengan bahasa Inggris. Tapi ini sudah bisa kita masukkan sebagai bahasa pemrograman. Ya, ini namanya pseudocode. Ya, pseudocode mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Nah, contohnya apa? Ini dia. Contoh pseudocode ya. Start, read, alas kali tinggi kanan. Kita bisa memahaminya ya. Start berarti mulai, read berarti baca, alas tinggi. Kemudian luas sama dengan ini rumus ini. Masukkan ke rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang keempat, print luas, artinya cetak luas itu gitu. Berapa hasilnya? Kemudian stop, berhenti. Jadi apa tadi algoritma itu pasti ada berhentinya ya kan? Ada mulai, pasti ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, gimana? Looping dia ya, terus menerus. Kita mau buat kopi misalnya, nggak kita berhentikan buat kopi, berarti banyak kopi yang kita buat, nggak berhenti buat kopi. Padahal kita butuhkan kopi itu hanya 1 gelas. Tapi nggak ada. Kopi. Akhirnya ada 100 gelas kopi. Siapa yang mau minum coba? Ya, jadi algoritma itu ada mulainya, ada berhentinya. Iya. Nah, pada contoh di atas, nampaklah bahwa algoritma sudah sangat mirip dengan bahasa Basic. Nah, bahasa Basic itu nggak ada kita pakai lagi. Ya, bahasa Basic itu contohnya read, print, nah, itu nggak ada lagi tuh, itu keywordnya. Dia sangat mudah bahasa Basic. Nah. Bu, ya, ada pertanyaan? Pemrograman tuh semuanya pakai bahasa Inggris, Bu. Ya, bahasa Inggris. Nanti kalau di bahasa C nanti ada print F. Nah, seperti itu ya. Bu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak bahasa Inggris kata baku atau bahasa Inggris memang bahasa pemrogramannya, Bu? Bahasa pemrogramannya. Ya, enggak perlu bahasa Inggris, ada coding misalnya, coding atau sintaknya. Nah, sintaknya itu berbahasa Inggris. Nah, makanya kita harus banyak juga apa dalam bahasa Inggris, vocab dalam bahasa Inggris ya. Ada umumnya bahasa Inggris itu, bahasa pemrograman baik Java, C++. Sedangkan bahasa basic aja ada bahasa Inggris nih. Read, print, nah itu bahasa Inggris tuh. Ya, start, stop, itu bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kan? Kalau nah, CMD itu pakai bahasa apa tuh, Bu? CMD itu kan bahasa Inggris, itu singkatan. CMD itu kan comment, singkatan dari comment. Ya, comment line. CMD, jadi comment, singkatan dari comment gitu. Nah, karena kalian sering type here to search CMD, terus diketik-ketik gitu kan. Nah, ya, itu comment line intinya. Pakai CMD komentar ya, komentar. CMD itu apa guna sebenarnya tuh, Bu? CMD. Ya, Bu. CMD. Misalnya kalian mengetikkan di sini CMD ya kan? Menjalankan. Ya, Bu. CMD. Nah, ini dia comment prompt seperti ini tampilannya ya. Ya, Bu. Nah, kenapa disebut CMD? Itu singkatan dari comment prompt. Nah, ini biasa kita jadi komputer ini ya
bisa tampil secara GUI, Graphic User Interface, ada yang CMD ya atau command line ya. Jadi yang ada yang kita tuliskan perintahnya, misalnya dir, kita bilang direktorinya ya, kita ketikkan dir. Nah, tampil direktori yang ada di laptop atau di komputer ibu seperti ini. Nah, apa yang GUI-nya, Graphic User Interface-nya, nggak perlu di dir, kita langsung ke Explore di sini. Nah, Windows Explorer, nampak nggak? Direktori ibu atau folder ibu? Nampak, Bu. Nah, ini namanya GUI, Graphic User Interface. Jadi GUI itu lebih familiar dengan kita, ya. Kalau command prompt kita kadang lupa. Kalau untuk menampilkan ini apa ya? Itu kelemahan dari command line atau command prompt. Paham? Juga, Dit? Ya, paham, Bu. Ya. Kurang paham, Bu. Di mana? Habis. Deh, Pak Isko lah. Tinggal tadi, Bu. Jadi banyak yang nggak paham, Bu. Nanti dibaca lagi modulnya. Ini pre-memory ya. Perbedaan antara ini intermezzo, perbedaan antara command prompt dengan GUI, Graphic User Interface. Jadi mana yang lebih mudah kira-kira? Command line, command prompt atau GUI? Kalau command prompt kita mesti ngejalanin suatu gitu. Ya terkadang kita butuh command prompt, ya. Iya. Kita tidak bisa juga Command prompt itu untuk menjalankan perintah yang di komputer, Bu. Iya. Iyalah, iya kan dia mah. Menjalankan perintah-perintah di komputer. Hacker itu pakai command prompt, Bu. Kenapa? Cek sinyal. Hacker itu pakai command prompt, Bu. Hacker beda lagi, itu Larinya software beda ya pakai bikin software. Kalau mau jadi hacker belajar dulu. Belajar dulu pasca penguraman. Iya, Bu. Ajarin aku satu, Bu. Aku pandai baca bahasa pemrograman, tapi bahasa Inggrisnya pandai, Bu. Yo beko lah kok kawan beko kawan. Hacker tuh lagi mah. Basic tuh tinggal lu. Aku tahu kalian itu Sudah, kita lanjutkan. Ibu close ya ini ya. Ya, Bu. Udah bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Nah, jadi itu beda GUI dengan CMD. Ya boleh nanti siapa yang ragu-ragu boleh bertanya, kita bebas saja sekarang. Ini Bu review saja. Kemudian ini sudah tadi atau belum ya? Nah, membuat alur logika pemrograman. Penyajian atau penulisan algoritmanya. Jadi alur logika pemrograman ini ya, menyajikan logika pemrograman ini bisa dengan yang pertama menulis dengan algoritma. Ini dia, penulisan dengan algoritma. Boleh dengan bahasa Inggris, boleh dengan pseudocode yang telah dicontohkan di atas. Ya. Yang kedua dengan apa? Dengan flowchart. Nah, ini yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Obed, ya. Bu, flowchart itu apa, Bu? Nah, ini dia. Nah, jadi sebelum membuat program, kita beralih ke pemrograman, kita harus menulis dulu alur logika pemrograman. Nah, alur logika pemrograman ini bisa diminta dalam bentuk algoritma, ya. Algoritma itu ada dua tadi ya, ada tiga sebenarnya tadi ya. Ada dengan bahasa Inggris, ada dengan pseudocode. Nah, kemudian dengan apa lagi kita bisa membuat alur logika pemrograman? Dengan flowchart. Nah, flowchart ini kalau kita bahasa Indonesia kan namanya diagram alir. Nah, diagram alir. Nah, jadi pengertiannya adalah, coba baca ketua. Ketua. Gambarnya masih yang tadi apa, Bu? Masih command prompt, Bu. Ini nge-lag gimana nih, Bu? Oh, nge-lag ya, ntar. Telkomsel, Bro. Dek garong, Mas. Ibu sudah sampai ke ini tadi nih. Flowchart. Anda baca, Bu. Ini masih di command prompt tadi, Bu. Masih hitam juga, Bu. Iya, berarti lama di sana ya. Bu, awak baca, Bu. Coba bacalah. Siapa nih? Pakai Faiz, Bu. Faiz ya, Faiz. Silakan Faiz. Yang flowchart ya, Faiz. Flowchart. Jadi Atau sebelum Faiz membaca. Silakan. Ya, lanjut Faiz. Faiz. Yes. Oi. Ya. Jadi dia minta nanti mulu tahu. Iyalah. Termatikan dia, Bu. Alamak. Diagram alir.
Flowchart atau bagan alir adalah skema bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Ya, Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperhatikan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan antara proses digambarkan dengan garis tertentu. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemogram yang bekerja dalam tim atau suatu proyek. Iya. Nah, jadi itu dia flowchart ya. Jadi flowchart itu adalah bagan alir atau skema. Nanti ada simbol-simbolnya. Nah, coba Anda lihat, udah nampak nggak gambarnya? Bu. Sudah? Gambar apa? Gambar oval. Simbol yang ada di flowchart, Bu. Gejang, proses peta, belah ketupat, trapesium, bulat, apa namanya itu Bu? Yang A, yang B itu Bu? Lambang-lambangnya ada di flowchart. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lambang-lambang ini, kita baca dulu kaidah ya. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, ada beberapa anjuran. Nah, coba baca anjurannya Arif. Arif masih di sana? Arif. Masih, Bu. Arif. Coba baca Arif, Bu. anjuran dalam penulisan flowchart. Keluar dia ada, Bu. Ya, siapa lagi yang mau baca? Coba tunjuk tangan aja lah yang mau baca. Tunjuk tangan di mana, Bu? Saya, Bu. Kan bisa raise hand di sana. Icon tunjuk tangan ada, mah. Hafiz coba. Siapa Arif? Siapa nih? Masih belum ada, Bu. Siapa yang nampak aja lah. Saya nampak. Nabila, Bu. Yang mana, Bu? Ini, Bu. Anjuran tuh, Bu. Anjuran dalam pembuatan flowchart. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. 1. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang Ulang-ulang, santai bacanya. Santai. Satu. Santai, paham dong, Bro. Pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan, weh. Ya, weh. Udah, weh. Dengarlah dulu lah. Ya, pelan bacanya. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Wah, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan depannya ke atas. 3. Sebuah flowchart dan apa ini? Oh, itu mood lah. Iya. Nah, jadi di bawah ini adalah simbol-simbol flowchart yang disepakati oleh dunia ya. Jadi dimanapun kamu nanti mau di Amerika tinggal, mau di Jepang, mau di Korea, simbol algoritma, simbol flowchart itu sama semuanya. Nah, coba lihat di sini, mulai atau start ya, dan selesai atau end, lambangnya oval seperti ini. Kemudian ada aliran data, itu gambarnya panah. Input, output, ini gambar apa nih? Jajar genjang, Bu. Jajaran genjang, lambangnya. Proses, apa nih? Persegi panjang. Persegi, ya. Percabangan atau decision, apa nih? Belah ketupat. Belah ketupat. Kemudian ada variabel, pemberian nilai awal variabel atau preparation. Apa, Bu? Trapesium yang dicampur tuh, Bu. Segi berapa ini? Apa nama bangunannya tuh, Bu? 6, segi 6. Ya, segi 6, Bu.
Ya. Memanggil prosedur atau fungsi. Ini kan persegi ada garisnya. Penghubung atau konektor? Oh, bulat Bu, bulat ada A Bu. Ya, ini halaman yang sama. Kalau berbeda halaman, segi 5. Ya, nah inilah simbol-simbol flowchart yang telah disepakati oleh dunia pemrograman. Ya, bukan dunia persilatan, tapi dunia pemrograman. Ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di sini. Ini untuk apa? Ya, ini ada persegi, ada apa ini tadi? Apa nih jajaran genjang ya? Nah, ini ada nih, silakan dibaca di modul yang telah Ibu bagikan nanti untuk lebih lengkapnya. Kita lanjut ke contohnya, nggak contoh di sini. Nah, ini contoh dia. Nah, contoh program flowchart. Nah, tadi kan algoritma ya. Algoritma mencari luas segitiga. Nah, ini logika programnya atau flowchart-nya. Mulai tadi apa simbolnya? Benar nggak? Oval Bu, oval. Benar ya? Ya Bu, benar Bu. Kemudian apa penghubungnya? Tanda panah. Oke. Ya Bu. Ini apa tadi gunanya? Simbolnya untuk apa nih? Simbol yang genjang ini untuk apa? Oh, apa Bu? Oh, apa tadi ya? Coba. Kita lihat apa tadi? Kita lihat kembali. Untuk membaca data Bu. Membaca data. Coba lihat, pastikan. Iya, ini untuk data. Jadi data dimasukkan di lama dia. Kau sedang menjelaskan anak kamu mencari apa dari situ? Ya. Nah, ini pesan dari Bu Erlin Nazar. Kenal sama Bu Erlin Nazar? Di Kopsis ya. Di Kopsis. Pesan sponsor ini iklan. Jangan lupa besok. Jangan lupa besok jemput baju ya nak. Ya Bu. Oke Bu, iklannya sangat mantap Bu. Iklan ya, Bu. Sangat banyak iklan dari tadi. Kita lanjutkan ya, iklan sudah selesai. Ya, Kita Bu. lanjut lagi. 1/4 jam lagi waktu kita ini sampai jam 1. Ini jadi untuk baca data, kemudian ada penghubung lagi tanda panah. Kemudian ini apa tadi? Persegi ini? Persegi. Proses. Ya, proses. Ya, Bu, proses. Nah, proses hitung luas segitiga. Jadi ketika sudah dibaca data di sini tadi, hitung luas segitiga. Kemudian ini apa tadi? Memproses. Ya, Bu. Menampilkan hasil. Hasilnya, Bu. Hasilnya, Bu. Hasil. Kemudian Hasil. tutup, selesai. Nah, Baru selesai. selesai, Bu. Ya. Nah, anak-anak nampak dasar screen. Nah, ini ada alir logika program. Nah, bagian alir yang lebih lengkap seperti ini. Nah, mulai ya. Sediakan datanya. Apa datanya tadi? Baca data itu apa? Alas tinggi. Alat, Bu. Segala macam alat-alat. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Rumusnya, Bu. Rumusnya. Kemudian print luas. Print luas itu sama dengan mencari hasilnya, Bu. Hasilnya. Hasil. Nah, jadi sampai di sini paham ya? Insyaallah, Bu. Nah, paham ya tadi yang bertanya, betul nih Obed? Udah kelihatan, udah terang jalannya Obed? Halo Obed? Kenapa, Bu? Keluar dia. Bu, si Rehan Pratama mau masuk, Bu. Iya, masuklah. Apa masalahnya? Katanya nggak tahu dia caranya, Bu. Jangan jauh, Bu, katanya, Bu. Tekan aja linknya, Bro. Tekan aja linknya, Bro. Fadil, Fadil. Masuk, mana dia tahu? Udah Ibu terima nih, masuklah. Fadil udah Ibu terima, Siti Salsa Angelina sudah Ibu terima. Rehan kan udah Ibu kirim linknya tadi kan? Ya, Bu. Ya nih dia ngechat saya, Bu. Apa masalahnya katanya? Nggak bisa di-join katanya, Bu. Yang linknya? Iya, Bu. Siapa namanya? Rehan Pratama. Rehan. Ray pakai E pakai A? Pakai Ray pakai E, Bu.
Nah, ini. Ah, Ini iya, dari Bu. ulang nih. Nah, dari Bu tambahkan ya. Ah, iya, Silakan itu, dia Bu. klik aja lagi. Sudah ada dia di sini. Udah masuk kok, udah masuk ke tembok. Nah, Cuk, udah masuk, Cuk. oke kita lanjutkan. Sampai flowchart tadi paham? Flowchart? Insyaallah udah, Bu. Baca lagi ya, nanti dibaca lagi ya. Nah, kita lanjut. Ya, Bu. Baca lagi modulnya. Nah, ini udah tadi nih. Coba baca nih. Siapa yang mau baca? Struktur dasar algoritma nih, Bu. Ya, coba baca Hafiz kedua. Baca, Hafiz. C. Struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ya. Langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi, sequence, pemilihan aksi, selection, aksi, Iteration, bukan literasi. Atau kombinasi dari ketiganya. Jadi struktur dasar pembangunan algoritma ada 3, yaitu 1. Struktur runtunan atau runtun, yaitu digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. 2. Struktur pemilihan atau percabangan, yaitu digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. 3. Struktur perulangan, yaitu digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Iya. Jadi struktur algoritma itu ada 3. Yang pertama runtun atau beruntun atau urut, ya. Yang kedua ada percabangan, ada pemilihan kondisi. Misalnya jika A benar maka B salah, itu penyelesaian kondisi. Kata struktur perulangan artinya berulang-ulang. Nah, Ibu ulang tadi ya. Contohnya kita ingin apa ya kalau berulang-ulang itu. Nanti di program nampak ya. Nanti kita lihat dari contoh di programnya. Ini penjelasannya. Ini nanti dibaca ya. Nah, ini yang urut tadi, ini contohnya. Urut ini mulai, ini logikanya, ini apanya ya, flowchart-nya. Ada kelihatan flowchart-nya? Yang urut? Hah? Ada, Bu. Ada ya. Nah, jadi urut dari atas ke bawah lurus saja. Mulai, baca data, masukkan rumus, tampilkan hasil, selesai. Nah, itu urut sequencing. Nah, kemudian ada lagi namanya percabangan. Nah, percabangan, contohnya ini. Flowchart-nya, Bu. Bercabang-cabang flowchart-nya. Contohnya ini. Ke samping dia, Bu. Sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka diperbolehkan. Jika kurang, maka tidak diperbolehkan. Buatlah flowchart dari permasalahan tersebut. Nah, penyelesaiannya nanti kita memakai if, then. Nah, kita lihat alirnya dulu, bagian alirnya. Seperti apa flowchart-nya? Atau bagian alir logikanya. Nah, seperti ini. Kelihatan? Kelihatan flowchart-nya? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi, Kelihatan, Bu. tetap ingat ya, tetap mulai. Nah, mulai itu logonya, kemudian baca data, read usia, masukkan datanya, kemudian ini apa tadi, belah ketupat ini proses ya. Bu. Decision, atau bukan decision, apa tadi? Ya, proses, Bu. Proses, Bu. Ini dibaca, jika, jadi ini dibaca ya, mulai, baca usia. Nah, kalau nampak logo atau simbol seperti ini, berarti jika, dibaca, jika usia besar dari 17, nah, apakah usianya besar dari 17? Kalau iya, silakan menonton. Kalau tidak boleh menonton. Nah, ini dia pemilihan tadi, percabangan. Ini namanya percabangan. Nah, yang ketiga, ada perulangan. Nah, Perulangan, kita lihat contohnya di bawah alirnya. Nah, ini perulangan. Nah, nampak bedanya ya? Yang tadi garis-garis. Ya. Putus-putus, Bu. Iya, ini coba kita baca.
Start, mulai. Nah, jika ini I sama dengan 1 itu 100, maka print, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, jadi ini print saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, diulang sampai 100 kali. Jadi tampillah hasilnya nanti, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, saya tidak mengulangi perbuatan lagi, ya, sampai 100 kali. Jadi nanti kalau kamu diulang, kalau orang komputer ini enak, kamu baca programnya, ulang sampai 100 kali, cuma 1 kali mengetiknya, ya enggak? Jadi tidak perlu dibuat di tulis di portfolio. Kasih aja garis putus-putus gitu, Bu. Nah, terbayang kan fungsinya? Sudah terbayang, Bu. Iya. Nah, contoh lainnya. Ini enak belajar nih, Bu. Ini sama ya, ini sama. Nah, ada lagi yang ini for, struktur pengulangan itu ada for. Contohnya ini, nanti dibaca modulnya, kalau kita baca semua nanti habis waktu. Nah, ini dia contohnya. Jadi nampak perbedaannya ya, kalau runtun atau urut seperti apa flowchart-nya, kalau apa tadi percabangan seperti apa flowchart-nya, kalau ini apa tadi, perulangan seperti apa. Nah, itu harus paham ya. Berarti flowchart ini logo-logonya aja, Bu, kayak gitu tuh, Bu. Simbol aja, Bu. Dia algoritma juga, ya, tapi berupa simbol-simbol penulisannya. Kalau yang tadi kan, kalau kita buat 1, 2, 3, 4 itu kan tadi algoritma pseudocode, ya. Yang ada struktur English. Read, 1 read, 2 masukkan huruf A, nilai A, nilai B, ya kan? 3 masukkan berarti diganti aja pakai simbol-simbol, Bu. Diganti pakai simbol-simbol. Dia algoritma juga, tapi berupa flowchart, berupa bagan alir. Nah, bagan alir ini ada simbol-simbolnya. Kalau start, apa simbolnya? Ya, kalau proses, apa simbolnya? Kalau keputusan, apa simbolnya? Paham? Paham. Kalau ini mudah, tapi kalau ya, Bu. Tapi kalau ragu, nanti boleh baca kembali modulnya ya. Kenapa? Siapa yang bertanya tadi tuh? Faiz. Kalau kayak gini nih enak belajar nih, Bu. Kan ada dijelaskan tuh, Bu. Baru masuk ke tanah, Bu. Iya. Kenapa kalian nggak mau kemarin-kemarin Ibu ajak bergabung di sini? Nggak tahu mungkin, Bu. Iya. Besok-besok kita kayak gini aja lagi ya. Iya, Bu. Kalau belajar mati itu sakit tahunnya, Bu, deh. Enak loh, Bu. Lanjut ya. Nanti ini jadi perulangan itu ada for tadi ya, for, to, do, ada while ya. Macam-macam nih, ada 3, ada apa lagi? Ada while. Nah, nanti latihan ini udah ada dibuat, kemarin kan Ibu suruh buat ini, ada nggak dibuat ini? Buatlah flowchart untuk mencari luas persegi 4. Ya. Belum, Bu. Nanti lihat lagi tugas, nanti setelah ini Ibu lihatkan tugasnya ya. Oke, Bu. Ini tugas nanti, ntar kita lanjut aja dulu. Kita masih nyambung enggak ya? Kalau yang sudah ngirim tugas mana, Bu? Tunggu. Ngegas, santai-santai. Kita sampai di sini aja dulu ya. Biar paham dulu ya. Enggak usah masa pengumuman minggu depan lah. Atau nah, kita sampai di sini dulu, kita batasi sampai di sini dulu. Nah, Ibu ingin menunjukkan cara mengirim tugas lagi ya? Bu, mantap, Bu. Oke. Ibu. Ini Ibu minimize dulu. Nah, perhatikan. Nah, ini kita buka di tim. Ya. Kita cari pemrograman dasar kelasnya, ya. Kemudian klik menu tugas. Ada kelihatan? Ada, Bu. Nah, menu tugas. Tunggu sebentar. Nampak tugas-tugasnya? Ya, Bu. Ya. Ini ada tugas. Kita lihat yang di atasnya, ada yang sebelumnya dari KD 32 ya? Tugas kita? Iya, Bu. Ya. 31. Kok nggak ada KD 31? 32. Nah, ketika sudah muncul ini, klik tugas KD 32 misalnya ini ya. Klik tugas KD 32 ini. Oh, ini karena Ibu di sisi guru ya. Ibu cari di sisi siswa lah dulu. Biar enak.
Oh, kata Rian Pratama belum nyambung dah, Bu. Dia mau masuk juga katanya, Bu. Kok belum nyambung juga lagi? Apa Ya, Bu, masalahnya? masih logo Hey, job. ini udah hampir selesai. Hey. Nanti lihat rekaman aja lagi. Dikit dan Ini masih nanggung kali, weh. Selesai. Ini kan ada rekamannya, nanti lihat rekaman aja bilang ya. Ya, Bu. Kan ada rekamannya, ini masih direkod nak ya? Iya. Ya, masih direkam ini. Nanti ada tampilnya. Kalau kita kayak gini nih terekam sendiri dia, Bu. Iya, terekam sendiri. Nanti tampil di apa tadi itu di bawah. Harus di umum. Ini di umum. harus ditekan dulu rekamnya. Kalau di HP di mana letak tugasnya tuh, Bu? Sama, nanti Ibu jelaskan. Oh. Sebentar. Kita masuk ke sini dulu. Ke tugas tadi ya, tugas. Nah, misalnya ini. Nah, kita Ibu berarti kayak gini tampilannya di kalian nih. Seperti ini tampilannya ya. Kalau kalian buka. Ya. Ya, Bu. Kayak gitu, Bu. Ya. Nah, ya, Bu. Nanti kan ada LKPD. Ya. Ini LKPD-nya kita klik aja ini. Klik LKPD. Berarti kalau yang tulisannya sudah, berarti kalau tulisannya yang dikembalikan berarti sudah Ibu lihat, Bu? Lihat, ada enggak Ibu nilai? Sudah, Bu, ada 90 tadi tulisannya. Nah, kalau yang sudah ada Bu nilai berarti sudah. Tapi kalau masih kosong nilainya, misalnya kan dia per 100 tuh kan, berarti ya, itu adalah 100. Jadi kalau ada 90 per 100 berarti nilainya 90. Kalau masih kosong per 100 berarti itu belum Bu nilai. Tolong perbaiki dan kirim ulang. Tadi ada 90 per 100, Bu, deh, something aku lupa. Jadi akan tampil seperti ini LKPD kita, di pengumuman dasar ini kan. Nah, kalau bisa kamu buat ini, kamu edit, ini kan bisa diedit nih, kamu edit di sini ya. Diedit di sini, nah dibuat jawabannya di sini, dibuat jawaban, semuanya jangan lupa kesimpulan tentang pembelajaran di LKPD tersebut. Nah, ini LKPD ini ada kesimpulan nih. Nah ini, buat kesimpulan di sini. Setelah menyelesaikan tugas-tugas di atas, buat kesimpulan di sini. Apa kesimpulannya? Ketikkan. Nah, bisa diketikkan. Nah, kalau sudah diketik, kemudian ditutup. Kalau kita mengetiknya di sini tersimpan otomatis. Ya, nggak perlu save, nggak perlu lagi. Ya, karena dia akan tersimpan secara otomatis online. Nah, jadi kita tutup. Nah, tersimpan ditutup. Karena ini di sisi guru nggak ada kirim. Kalau kalian nanti di sini ada kirim ya. Iya, Bu. Mana lah contohnya ini, Bu? Siapa yang nggak hadir sekarang, Ibu? Buka satu apanya? Banyak yang hadir, Bu. Banyak, Bu. Produk kreatif. Yang hadir aja berapa nih, Bu? 1, 2, 3, 6. 23 orang tadi Bu lihat. Ya, 23 baru, Bu. Bu, kalau yang, Bu. Ya. Nggak usah ngegas. Kalau yang tulisannya 100 poin mungkin tuh belum Ibu nilai berarti, Bu? Belum. Misalnya per 100 gitu kan? Ya, gimana Bu, kalau iya. Cuman 2, Bu. Tugas saya yang 100, Bu. Yang selebihnya tulisannya 100 poin mungkin, Bu. Jadi gini. Nilai, Ibu buka nilai ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, Bu, saya gitu juga, Bu. 100 poin mungkin juga, Bu. Abdi Kusuma belum ada nilai sama sekali. Dikembalikannya udah Ibu periksa, ya. Tapi nggak ada dikembalikannya ke Ibu lagi. Nggak ada diserahkan tugas ke Ibu lagi, ya. Nah, kemudian Abdullah, ini juga tidak ada. Aditya kosong, Aji kosong, Al-Nuzlam kosong, Alpen Naufal ada 100. Ini belum Bu periksa nih. Nanti Bu periksa ya. Kemudian ini Nabila juga belum ada nilai sama sekali, masih dilihat saja. Arif juga seperti itu. Ini nanti Bu periksa yang dikumpulkan. Nah, kalau dikumpulkan seperti ini nih, Ibu. Sebentar.
Siapa yang udah ngumpulin, Bu? Buka pekerjaan. Nah, kalau sudah mengumpulkan, ya, bisa Ibu lihat hasilnya di sini. Langsung. Nah, ini punya si Arif nih. Arif, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kemarin belum Ibu nilai karena dia belum membuat kesimpulan. Coba kita lihat banyak kesimpulan atau belum nih? Kesimpulannya. Nah, belum juga. Nah, padahal udah Ibu bilang ini kan. Arif, buat kesimpulannya. Nah, kumpulkan kembali. Ini Ibu buat umpan baliknya. Makanya masih kosong Ibu buat ini, nggak ada nilainya. Ya. Jadi, tugas seperti ini kan belum lengkap, Ibu kembalikan. Nah, kembalikan, buat kesimpulannya, kumpulkan lagi. Ya. Nah, ini Ibu tutup nih. Terus siapa lagi? MA, Bu, MA. Oh, ini yang pertama udah ada nih ya. Nuzulam ada 95, 98, Alpen. Kemudian Arif 100. Faiz 90, Fikri 100. Nah, banyak yang Ibu kembalikan tapi belum mengumpulkan lagi ke Ibu, itu masih banyak nih. Nah, coba cek lagi nanti tugasnya, penilainya. Kalau dikembalikan berarti tolong dibuat lagi, kirimkan lagi ke Ibu. Kan ada feedbacknya Ibu buat, catatannya. Nah, baca catatannya, apa perintahnya. Bisa nggak musik-musik nih? Woi, yang bermusik macam lah. Muhammad Arif Al-Musri. Silakan ke dulu Arif. Suara apa tuh? Apa, Bu? Kalau anjat. Cepat, woi. Suara kocok. Si Arif. Ada apa, Bu? Kau hidupin musik. Kenapa, Bu? Hah? Merasa tidak bersalah. Orang ini, Bu. Merasa tidak bersalah. Kok 23 orang yang hadir cuman, Bu? Kita kan 30. Nah, itu masalahnya Ibu tanyakan semua diam. Apa masalahnya gitu. Nah, jadi ini ya nilai-nilainya. Tinggalan Jadi depresi loh. Teman-temannya ketua. Halo ketua. Iya, Bu. Ingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas. Yang Ibu kembalikan, yang hanya melihat-lihat saja, itu tolong dikerjakan tugasnya. Siap, Bu. Ya? Jadi masih banyak yang 0 nilainya ini. Oke? Iya, Bu. Yang paham cara mengerjakan tugas, nanti tolong bantu temannya yang tidak paham. Bu, sudah saya kumpul lah. Woi, besok ke sekolah. Sudah saya kumpulkan, Bu. Yang enggak ngerti, Bro. Tolong kok nih yang enggak ngerti, Bro. Ya. Iyo, Faiz, iyo. Nah, ini dia. Nah, banyak yang tidak paham nih. Kalau yang dilihat apa tuh, Bu? Hah? Yang dilihat tuh pasti belum dikerjakan, tuh, Bu. Belum, hanya dilihat saja, belum dikerjakan, belum dikumpulkan. Jadi kumpulkan, nanti kan dia di sini tune in ya kan? Tune in berarti kumpulkan. Nah, klik tune in itu. Kalau enggak sudah dikerjakan, enggak diklik tune in, dia belum terkumpul. Nah, jadi ingat. Sudah saya atau kumpulkan kalau bacanya. Bu. Sudah, nanti Ibu lihat ya. Nanti Ibu periksa. Oke? Nah. Oke, Bu. Oke. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ada? Nah, coba tampilkan semua wajahnya. Tampilkan wajah, woi. Woi, ganteng. Tolonglah ganteng. Astagfirullahaladzim. Astaga. Banyak yang keluar, Bu. Disuruh wajah keluar dia 2 orang. Siapa tuh, Bu? Woi, Ananda. Aku keren, anjir. Astagfirullah, Bu. Saya pamit, Bu. Woi, kau pamit habis, Toto. Foto dulu. Bu, saya terlalu ganteng, Bu. Bu, assalamualaikum. Ampar. Itu siapa lagi tuh? Kalian sok-sokan. Obet. Tolong di print screen, Obet. Print screen, di layar Obet lah. Kirim ke WA ya. Belum semua, Bu. Bentar, Bu. Ayo, tampilkan wajahnya cepat. Bu. Ini kok 3 Saya pamit, Bu. orang yang nampaknya, Bu.
Cepatlah. Bu, Assalamualaikum, Bu. Akbar Hidayatullah pamit keluar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Halo guys. Saya Kembali pamit. lagi. Saya pamit. Udah ya, udah Bet. Silakan di-print screen Bet, nanti kirim ke grup WA Bet. Santai bro. Segini aja yang di print screen, Bu. Ini saya Ya, segitu aja lah. Sudah saya Ya, print screen ke WA ya. Corona ke masker. Bentar, Bu. Nanti Lanjut. kita udah semua. Nanti saya print screen, Bu. Gak ada yang mau muncul, yang nggak ada muncul berarti namanya aja yang muncul. Ayo. Nah, ini udah ada yang ganti nih. Nabila. Woi Nabila, Kak Muhammad, Weh, Udah pakai jilbab. itu dia lampang. Dia lampang lama-lama. kita ini senang-senang kawan. Ini mabar, oi. Mabar. Bu, Dah, Bu. kalau belajar Ini aja, Bu. kayak gini enak bu. Kalau Udah, belajar saya kayak gini enak bu. Kalau belajar dikasih materi itu disuruh kerjakan tugas. Nah itu sakit kepala dibuat itu bu. Bu, udah. Woi, pakailah baju gua. Pakai baju. Woi, pakai baju tuh, Pakai baju deh. Kita pakai baju, nampakkan wajahnya biar foto bersama kita dulu. Wahid, Bu, Wahid. Nabila ya juga, Bu. Ya, ya, Nabila, pakai tipasnya Nabila. Semua, ayo laksanakan. Orang aja Nabila aja Mbak Sorong. Bentar dulu, Bu. Pakai baju dulu. Lah. Udah pakai baju semua anjing. Halo guys. Ayo, nampak ganteng-ganteng semuanya. Sisir rambutnya. Baru bangun Ada bu. ada biar ganteng. Dah, Bu. Saya sudah pakai baju, Bu. Dah keren sekali. Pakai baju yang tadi doang akang nado nak. Angge, Bro. Semua sama ada segi P10 sekurang Bu, kalau kayak gini enak belajar, Bu. Ya Allah, Mak. Tadi yang menyatanya. Ya, Bu, kalau guru lain mah, Bu, dikasih tugas, Bu, atau nanti dikasih materi, Bu. Sakit kepala buatnya, Bu. Iya, iya. Kita foto-foto bersama kita dulu ya. Halo, guys. Satu, weh, gaya ganteng stay luar. Astagfirullahaladzim. Weh, Nabila. Nabila mau nampak lagi Nabila. Bu, Nabila setengah-setengah mukanya, Bu. Ayo Mukanya Nabil, nampakkan pesonamu. mukanya kena potong, Bu. Mana Nabila? Nabila, Felicia. Mabar Free Fire. Valorant, weh. Felicia, Valorant. buka kameranya. Valorant. Weh, semuanya Felicia, pakai kamera. Nabila, Nah, ini aku Nabila. mau apa nih? 1, 2, 3. Satu, dua, Fikri belum, Bu. Fikri belum lah tu. empat, Cok. Lah. Nah, print. Satu, Bravo. dua, Siapa yang pakai anduk? Kamu lah. dah, Cok. Dah, Bu. Aku kayak mana? Pindah handuk ni loh, Bu. Handuk, Bu. Apa namanya nih, Bu? Selendang. Enggak, Bu. Yang untuk di orang membela-bela bola tu, Bu. Apa nama itu, Bu? Syal. Nabung apa aja? Ya, Syal, Bu. Namanya Syal, Bu. Syal dari Naruto nih, Bu. Nah. Sudah. Daya cepatlah. Bu, Besok ini, kan Bu. orang belajar Udah, tatap Bu. muka, Nih Bu. saya kirim, Bu. Saya kirim lagi, Bu. Ya, kan ke grup WA. Udah Kapan selesai belajar kau. tatap muka, Bu? Ibu langsung tangan Ibu tadi itu mana? Enggak, Bu. Aku kayak mana? Udah cantik, Bu, situ. Udah kayak cantik, Bu. Lala cantik. Bu, kita belajar masuk kelas, Bu. Nggak enak kalau belajar online ini, Bu. Ya itulah. Doakanlah corona ini berlalu. Kemarin aku dukun tuh, Mek. Bir. Wah, Raffi, Cok. Cuman liatin hidung. Anak gua. Udah selesai? Udah ketua? Udah, Bu. Lagi dikirim, Bu. Sinyalnya kena, Bu. Udah print screen berapa kali itu? Oh, 2 kali, Bu.
Ada. Oke. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya ya. Astagfirullah, gue ingat. Periksa tugas saya, Bu. Iya. Halo. Assalamualaikum. Allah saja lah. Silakan sholat Ibu N. Nanti yang nggak datang, yang nggak hadir hari ini, coba lihat di rekamannya. Yang nggak hadir mah Bu. Iya. Tembakan di grup tuh Bu. Oi, yang nggak hadir tadi ya. Udah capek Ibu tadi Ini juga Ibu ini. Ibu unduh dulu daftar hadirnya ya. Daftar Oke, hadir. Bu. Kalau daftar hadir gimana caranya tuh Bu? Nanti ada hadir saya Bu. Ya, nanti kelihatan atau Ibu kirim nanti siapa yang hadir di meeting ini. Oke, bye. Bu N ya. Ya Bu. Ya, Bu. Bye. Bye-bye. Alah, gas. Valorant, woi. Woi, Valorant, woi. Tinju. Nabila sosok dijiplak lo tadi senol Nabila sosok Nabila aku ratain jatuh lah. Gua. Ini waktu. Ini Valorant dua, weh. Valorant. Gas Valorant. Valorant, ada nak do Valorant do. Valorant gua, login lah ya. Rafi. Fadil, Anda. Yang bantuan Pus Legend ja, apa? Fadil, ang bantuan Pus Legend ja. Aden sakit saya kapal Valorant main solo. Nabila ini apa nih? Nanya doang weh, tolonglah. Dadah. Aku mau. Atuh nah, tolong orang kayak kalian weh. Ya, aku mau cuci piring dadah. Cuci piring pula peniru kamu mah. Piring. Terus aku peniru. Tak boleh ditiru pekerjaan aku dong. Sama pekerjaan kita nggak apa-apa. Tak boleh sama dong. Kenapa sama kamu Rais? Hei Rafi. Apa? Tenang. Tragedi Bantaguliang Coba lihat SWC Rafi lihat SWC Rafi SWC Rafi. Woi, aku motornya nama Suan konde. Goblok. Buka kemana, Wak? Nabila. Apa? Bantaguliang saksi Anda, astagfirullah. Apa sih? Dari kemarin loh, nggak jelas. Nggak jelas. Angka si paham bot. Nyi. Ajak si Rafi. Bang, mabar bang. Cerita waktu Bantaguliang. Wah, aku nabah sama sampai senpan itu. Salsa ko mga bisi-bisi rin ko. Ada na niyo yung bisi daw mati lah. Wah, uli ba dyan to lah? Lala, kakay. Woi, buka aku mana loh? Itulah. Ape canggih tapi muka ada rapak batu. Banyak peciot. Dadah. Fadil.